Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, kita absen dulu. Oke, yang pertama ada Mas Muhammad Nur Qasim, hadir? Hadir Ibu, hadir. Oke, nah, sekarang sebelum kegiatan belajar dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, baik teman-teman, malah kita awali kegiatan kita di pagi hari ini dengan berdoa, dengan membaca Robbi Shrahli dan Robbi Zidni Ilma bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Saya ada ice breaking buat anak-anak semua ya. Saat bermain tebak warna ya, silahkan nanti anak-anak untuk menebak warnanya, bukan tulisannya. Kita mulai ya. Oke. Level mudah, siap? Nah, Iya, ready. Oke. Merah. Merah. Hijau. Putih. Oke. Baik kan? Untuk pembelajaran pada siang hari ini, untuk pertemuan ini, tujuan pembelajarannya adalah melalui model problem-based learning, siswa mampu membaca Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat Az-Zumar ayat 9 dengan memperhatikan hukum bacaan waqaf dan tajwid yang benar. Nah, tapi sebelum itu, anak-anak, kita semua kadang malas ya untuk membaca Al-Quran ya. Video motivasi, semoga nanti setelah kalian melihat video ini, terus hatinya tergerak, kalian menjadi rajin dalam membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran banyak sekali ya manfaat yang bisa kita dapatkan gitu ya. Jadi saya ada pertanyaan ini buat kalian ya. Mengapa semangat menuntut ilmu itu penting menurut Al-Quran tadi ya? Kenapa? Kenapa kira-kira? Ada yang mau menjawab? Apa Supaya pintar, Bu. Biar sukses. Pintar ya, betul. Terus apa lagi? Ya, betul. Ada lagi ya? Oke. Karena apa? Ilmu itu membuat kita lebih dekat dengan Allah, lebih baik dalam menjalani kehidupan dan membantu kita sukses di dunia dan akhirat. Orang yang berilmu juga dihormati dan diberi derajat yang tinggi. Nah, oke. Pada bab ini tadi yang saya sampaikan di depan tentang tujuan pembelajarannya, yaitu tentang Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan juga Az-Zumar ayat 9. Mari, karena tadi tujuan pembelajaran kita adalah belajar untuk membaca, mari kita membaca bersama-sama. Kalian bisa mengikutinya setelah saya. Saya mulai. Ya, oke. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Oke, ada yang mau bersedia membacakan artinya tanpa ditunjuk? Wahai orang yang beriman, bila Hai. dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapanganlah. Karena Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat dengan orang yang di antaramu dan orang uang diberi ilmu, yang diberi ilmu derajat. Dan Allah meneliti apa yang kamu kerjakan. IS Al-Mujadalah garing 58-211. Terima kasih. Oke, selanjutnya yang kedua adalah surat Az-Zumar. Mari kita baca. Ada yang bersedia membaca? Nanti kalau ada yang salah kita betulkan bersama. Silakan membaca. Ya, silakan membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, terima kasih sudah bagus. Tapi mungkin besok di
lancarkan lagi dan diperhatikan untuk hukum tajwidnya ya. Untuk artinya, apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini juga ada hadis. Nah, untuk hadisnya bisa kalian lihat sendiri. Hadis riwayat Muslim. Jadi itulah keutamaan dari menuntut ilmu. Dan untuk belajar tentang hukum bacaan, tanda wakof. Di sini ada pengertian ya. Pengertian secara singkatnya saja. Wakof menurut bahasa artinya menahan atau berhenti. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, wakof adalah berhenti sejenak ketika membaca lafal yang terdapat tanda wakof untuk mengambil nafas sejenak dan melanjutkan kembali bacaan selanjutnya. Nah, di sini dilihat ya, ada tanda wakof yang ada di dalam Al-Quran. Ini tidak semua yang akan kita pelajari. Di sini hanya sebagian saja. Yang pertama ada mim kecil, di sini namanya wakof lazim. Ya, ketentuannya ini wajib berhenti. Jadi ketika kalian menemukan tanda wakof lazim seperti ini, ada mim kecil seperti ini, maka wajib untuk berhenti. Yang kedua, di sini ada lam alif, namanya wakof apa? Ada yang tahu? Mamnu. Nah, di sini justru malah tidak boleh berhenti ya. Anjurkan untuk tidak boleh berhenti, jangan berhenti. Kemudian ada qaf dan lam. Nah, di sini namanya wakof kafi. Ketentuannya yaitu berhenti lebih utama, lebih afdal untuk berhenti. Kemudian ada sin, tanda sin ini namanya wakof saktah, yaitu untuk berhenti sejenak tetapi tidak boleh mengambil nafas. Biasanya sampai sini paham atau belum paham? Jelas Bu, paham. Oke, terima kasih ya. Nanti kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan atau nanti ketika berkelompok kita mendiskusikan bersama gitu ya. Dan anak-anak, nah tadi yang sudah saya jelaskan, sekarang gantian kalian ya. Saya akan bagi kelompok kecil ya, nanti terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Nah, silakan nanti untuk kelompoknya kalian akan berdiskusi. Ini yang sudah saya bagi kelompoknya. Karena kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah. Kemudian tugasnya adalah yang soal pertama itu untuk semua kelompok ya, sama. Silakan nanti pasti di setiap kelompok memiliki jawaban yang berbeda-beda ya, maka didiskusikan dengan kelompok kalian. Kemudian yang keduanya bisa belajar bersama. Kalau ada yang sudah lancar bisa membantu temannya yang belum lancar. Nah, setelah diskusi nanti saya minta untuk setiap kelompok untuk mempresentasikan ya, untuk soal yang pertama dan yang kedua di depan kelas tentunya. Oke, sudah 2 menit kayaknya ya. Silakan untuk kelompok 1. Gimana ini? Gak ada Mas Kasan nih ya? Boleh yang lainnya silakan. Kelompok 2 dulu. Oh ya, boleh kelompok 2 dulu. Oke Bu, izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ya, silakan. Kami dari kelompok 2, bagaimana kita dapat membantu mereka untuk membaca Al-Quran dan hadis dengan benar? Selanjutnya, mungkin refleksi dulu dari saya sebelum nanti pembelajaran saya tutup ya. Jadi materi yang saya sampaikan, mari kita bersama-sama untuk merenungkan kembali apa yang sudah kita pelajari tadi tentang pentingnya tajwid, tentang pentingnya makhraj dalam membaca Al-Quran. Jadi tajwid itu tidak hanya sekedar aturan dalam membaca, tetapi ia juga bentuk penghormatan kita kepada firman Allah. Dengan memperhatikan tajwid dan makhraj, kita berusaha untuk membaca Al-Quran sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak kira-kira gimana perasaan kalian untuk pembelajaran hari ini? Senengkah? Menyenangkan dulu. Senang Bu. Oke, menyenangkan ya. Oh iya. Menyenangkan. Ya, terima Apalagi yang kasih. gamenya tadi. Oke, nah karena waktunya sudah habis ya, kalian bisa mengikuti pembelajaran yang selanjutnya. Ibu akhiri pertemuan pada siang hari ini.
Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.